Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Nasruddin Banten, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin sedikitnya membagikan ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai akhlak mahmudah dan pembentukannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Amalia. Dan nama saya Ayawadiana. Dan saya Nur Hayati. Di pengertian akhlak menurut Muhyiddin Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Samsul Munir, berpendapat bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa akhlak merupakan kehendak dan kebiasaan manusia yang menimbulkan kekuatan-kekuatan besar untuk melakukan sesuatu. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang terpuji, menurut pandangan akal dan syariat Islam, ia adalah akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Yang kedua yaitu dasar-dasar akhlak mahmudah. Jadi di dalam Islam ini, dasar yang menjadi alat pengukur untuk menyatakan bahwa sifat seseorang itu atau baik buruk seseorang itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak atau ajaran budi pekerti yang menurut pendapat umum itu masyarakat yang baik tetapi bertentangan dengan Al-Quran. Jadi dasar-dasar akhlak mahmudah itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Quran Surat Al-Ahzab dijelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Jadi jelas bahwa dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber dari akhlakul karimah. Jadi asas dasar akhlak itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dari pedoman itulah diketahui kriteria mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi, yaitu dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu sangatlah penting, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dasar atau asas dari akhlakul karimah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai macam-macam akhlak mahmudah. Yang pertama itu ada husnuzon. Ada yang tahu husnuzon itu apa? Berprasangka baik. Ya, betul. Husnuzon itu artinya berprasangka baik. Husnuzon itu sendiri mempunyai macam-macam. Banyak sekali prasangka itu, contohnya prasangka baik sangka kepada Allah, yang kedua baik sangka pada diri sendiri, yang ketiga baik sangka pada orang lain, yang keempat itu ada baik sangka pada situasi atau keadaan. Yang pertama, baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah itu maksudnya apa sih? Maksudnya keyakinan yang kuat bahwa impian kita itu akan terwujud, keyakinan yang baik pada Allah bahwa dia akan mewujudkan impian kita. Jadi contohnya itu kita mempunyai impian, kita tuh yakin sama impian kita tuh akan terwujud karena Allah gitu. Yang kedua itu ada berbaik sangka pada diri sendiri. Baik sangka pada diri sendiri itu maksudnya suatu rasa yang sangat kuat atau percaya diri atas kemampuannya tanpa keyakinan yang kuat akan memunculkan rasa cemas dan penuh keraguan-raguan yang mengakibatkan konsentrasi terganggu. Jadi apabila kita tidak percaya pada diri sendiri, kita akan merasa cemas. Apabila kita cemas kepada diri kita sendiri, berarti kita itu tidak yakin kepada diri kita sendiri gitu. Yang ketiga itu ada baik sangka kepada orang lain. Khususnya sesama muslim itu wajib ya berprasangka baik. Berprasangka baik pada orang lain itu akan membuat orang tersebut senang kepada kita. Hubungannya jadi lebih baik dan harmonis. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menggariskan bahwa setiap mukmin itu bersaudara. Oleh sebab itu, segala bentuk sikap dan sifat yang akan memperkokoh persaudaraan harus ditumbuh kembangkan. Jadi kita itu sesama muslim itu harus berprasangka baik. Jangan ada sifat kita bersuuzon kepada sesama muslim gitu ya.
Yang keempat itu ada berbaik sangka kepada situasi atau keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Contohnya itu contoh dari baik sangka pada situasi atau keadaan. Misalkan kita tidak diterima di satu universitas, kita tuh harus berbaik sangka kepada keadaan. Oh, ini mungkin bukan rezeki saya gitu. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh bahwa itu merupakan Allah itu membenci, jangan gitu. Jadi kita harus baik sangka kepada keadaan karena itu merupakan karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada zikrullah. Zikrullah itu kita berzikir kepada Allah. Zikrullah itu zikrullah juga itu termasuk akhlak mahmudah ya. Terus yang ketiga itu ada tawakal. Tawakal menurut Imam Al-Ghazali dikutip dari Mahyudin bahwa tawakal awalnya berasal dari wikalah yang artinya menyerahkan atau mewakilkan. Jadi tawakal itu artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berbuat semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, apabila hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita itu harus mempunyai sifat tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berkata kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi apabila kita memutuskan suatu perkara, kita itu harus yakin kepada apa yang kita putuskan, bahwa itu insya Allah itu keputusan yang terbaik menurut Allah gitu. Terus yang keempat itu ada sidku, artinya jujur. Jujur juga termasuk ke dalam akhlak mahmudah. Sidku berasal dari sodako yang artinya benar. Jadi kita sebagai umat muslim itu harus mempunyai sifat jujur. Jujur dalam berbagai apapun. Jujur dalam berdagang, jujur dalam berteman, pokoknya jujur dalam segala apapun. Kita harus mempunyai sifat jujur sebagai umat muslim. Karena jika kita sudah tidak mempunyai sikap jujur, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Jujur itu mempunyai banyak macam. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Disebut pula jujur dalam keputusan. Seorang muslim jika memutuskan sesuatu yang harus dikerjakan, hendaklah tidak ragu-ragu meneruskannya hingga selesai. Dalam usaha seseorang muslim, jika menjalani usaha dengan seseorang, hendaklah bersikap jujur, tidak boleh menipu dan tidak juga curang kepadanya. Jadi kita contohnya ketika bermuamalah kepada sesama muslim, kita itu harus mempunyai sikap jujur. Karena jika kita sudah tidak memegang sikap jujur, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua itu ada jujur dalam perkataan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Jadi kita tuh harus melaksanakan perintah Allah. Allah saja sudah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Lalu yang ketiga ada jujur dalam berjanji. Ahmad Muhammad Al-Hufi, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluhuran dan kemuliaannya, seseorang muslim bila menjanjikan sesuatu hendaklah memenuhinya. Jika tidak, ia terkena tanda munafik. Di antara janji itu ada janji kepada anak-anak. Dalam hal ini, Islam berpesan agar jujur kepada mereka, supaya setelah dewasa mereka pun jujur dan berkata serta berbuat jujur pula dalam berperilaku. Jadi kita tuh dalam berjanji kita tidak boleh contohnya sumpah palsu gitu ya, tidak boleh melakukan sumpah palsu. Contoh dari jujur dalam berjanji juga kita ketika kita mengatakan sesuatu kepada anak kecil, kita tuh harus
berkata jujur kepada anak kecil, karena jika kita sudah berkata bohong atau mencontohkan sesuatu yang jelek, contohnya kita berkata bohong, itu akan membekas pada diri anak itu sendiri. Dia akan mencoba berbohong karena perilaku yang dicontohkan oleh orang dewasa yang dia lihat. Terus selanjutnya ada sikap akhlak muda itu ada sabar. Sabar menurut terminologi artinya keadaan jiwa yang kokoh, stabil dan konsisten dalam pendirian. Jiwanya tidak tergoyahkan, pendiriannya tidak berubah bagaimanapun berat tantangan yang dihadapi. Lalu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, sabar dibagi menjadi 3 tingkatan. Sabar untuk Allah, sabar bersama Allah, sabar atas Allah. Jadi kita tuh harus punya sikap sabar apabila kita ditimpa musibah atau ujian oleh Allah, kita itu harus menerapkan sikap sabar itu sendiri. Lalu ada sikap ifah, memelihara kesucian diri. Ifah itu artinya mengekang hawa nafsu dari angkara murka. Lebih spesifiknya lagi yaitu yang dimaksud dengan ifah itu artinya sikap yang bisa menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang bisa dilakukan dengan tangan, lisan, atau kepopulerannya atau anggota yang lainnya maksudnya. Jadi kita tuh ifah tuh artinya kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa gitu, memelihara diri sendiri. Itu pun termasuk ke dalam akhlak muda. Menurut Al-Ghazali, dari kesucian diri akan lahir sifat-sifat terpuji lainnya, seperti dermawan, malu, sabar, toleran, qanaah, waro, lembut, dan membantu. Kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, kesucian jasad. Firman Allah untuk menjaga kesucian jasad bagi setiap muslim dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri yang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, kesucian dari memakan harta orang lain. Tentang hal ini Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6 yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi atau tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Yang ketiga, kesucian lisan. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lalu akhlak muda yang selanjutnya itu ada bijaksana. Artinya bijaksana itu kita harus memiliki sikap teguh, kecerdikan, kebijaksanaan sehingga persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Artinya kita punya sikap kecerdikan, mempunyai sikap kebijaksanaan dalam mengambil persoalan. Dan yang ke-9 itu ada ihsan. Ihsan itu artinya baik, berbuat baik dalam hal ketaatan terhadap Allah. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan akhlak akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi akhlak, yaitu dari insting atau naluri. Insting atau naluri itu yaitu perbuatan manusia. Jadi kalau misalkan
kita mempunyai akhlak yang baik. Jadi yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Yang pertama itu insting atau naluri. Aneka cara refleksi sikap, tindakan, dan perbuatan manusia. Jadi insting atau naluri ini dari perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kita mempunyai akhlakul karimah itu dari perbuatan kita sendiri, atau bisa juga dari termotivasi oleh orang lain. Yang kedua yaitu adat atau kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita udah biasa dengan di sekeliling kita, dengan di lingkungan kita menggunakan akhlak yang baik, akhlakul karimah, pasti itu udah menjadi adat atau kebiasaan. Yang ketiga yaitu adalah wiratosa atau keturunan. Jadi di dalam keluarga kita atau keturunan keluarga kita, kalau misalkan di keluarga kita banyak yang Jadi yang ketiga itu dari keturunan. Kalau misalkan dari keturunan keluarga kita sendiri memiliki atau mempunyai akhlakul karimah, akhlak mahmudah, maka kita udah terbiasa dengan akhlak tersebut. Ya, dan poin selanjutnya itu mileu, artinya yaitu suatu yang melindungi lingkungan di sekitar kita. Misalnya di sini mileu ini terbagi menjadi 2, ada lingkungan alam dan lingkungan pergaulan manusia. Jadi kalau misalkan lingkungan alam itu yang melingkupi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Jadi yang mempengaruhi manusia itu hanya mempengaruhi manusia saja gitu. Dan yang selanjutnya itu lingkungan pergaulan manusia. Dari pergaulan sehari-harinya, misalkan di rumahnya atau di lingkungannya gitu ya. Di sini untuk membentuk akhlak seseorang itu diperlukan proses-proses. Di sini ada yang pertama itu melalui keteladanan, dan yang kedua yaitu pengajaran, dan yang ketiga itu pemberian motivasi. Jadi sebelum proses-proses untuk membentuk akhlakul karimah itu perlu keteladanan, perlu pengajaran sebelumnya ya, dan perlu motivasi. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam review materi ya. Oke. Silakan kakak. Baik teman-teman, di sini siapa yang tahu apa itu akhlak mahmudah? Saya teh. Ya, apa? Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ada lagi? Akhlak baik yang dimiliki oleh seseorang. Nah, betul sekali. Lalu saya akan bertanya, apa sih contohnya akhlak-akhlak mahmudah itu? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Kejujuran, tawakal, tawadu. Ya, betul. Coba di sini siapa saja yang bisa memberikan contoh dari akhlak atau manfaat akhlak mahmudah tersebut? Saya teh. Ya. Membawa kebahagiaan kepada individu dan banyak orang. Baik. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan kata atau perilaku yang kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi